Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Adz-dzulumatu khamsun wa siraju laha khamsun." Kegelapan itu ada 5. Jadi kegelapan itu ada 5 dan penerangnya juga ada 5. Hubbud dunya dzulmatun wa siraju laha at-taqwa. Mencintai dunia itu adalah kegelapan dan penerangnya itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup di dunia, tidak mungkin kita tidak cinta dunia. Punya mobil, punya anak istri, punya harta, punya tanah, punya rumah, jadi wajar kalau kita itu cinta terhadap apa yang kita punyai. Yang tidak boleh itu terlalu mencintai, itu tidak boleh. Pada dasarnya cinta terhadap dunia itu menjadikan seseorang itu gelap. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ati. Pangkal dari segala keburukan itu berawal dari cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia kalau tidak dikendalikan dengan ketakwaan kepada Allah, ini orang akan hidup di dalam kegelapan. Tidak ada aturan. Akan meraih dunia kekayaan itu dengan caranya sendiri tanpa mengikuti aturan-aturan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin selamat, kuncinya hidup di dunia intinya itu takwa. Nggak usah aneh-aneh. Takwa itu yang pertama dan yang paling utama. Sudah ditegaskan inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat dari seberapa besar surbannya, tidak. Tidak dilihat dari nasabnya, tidak. Siapapun dia, dari anak siapapun dia, keturunan siapapun dia, mau Jawa, mau Sunda, mau Cina, mau Arab, intinya kalau dia itu bertakwa, maka dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semulia apapun dia nasabnya, orang tuanya mulia, ulama, orang alim, tapi kalau dia sendiri tidak bertakwa kepada Allah, dia bermaksiat kepada Allah, ahli minum khamr, ahli judi, ahli zina, semulia apapun, sebaik apapun nasabnya, saat itu dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu jangan pesimis, jangan minder. Wah, saya ini anaknya petani orang biasa. Jangan seperti itu. Yang penting diri kita itu bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka di saat itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu banyak orang itu keliling ke sana kemari mencari kekayaan untuk meraup keuntungan dunia, menjual nasab. Kemana-mana pakaiannya ulama, kemana-mana yang disampaikan saya anak si fulan, saya anak si fulan, beliau itu tokoh ini tokoh itu, jual nasab, mencari keuntungan dunia, mencari pengaruh. Tapi kalau dia tidak bertakwa di hadapan Allah, nasab itu nggak ada harganya. Yang dihargai oleh Allah menjadikan seseorang itu mulia adalah ketakwaannya. Wa dzambu dzulmatun wa siraju laha at-taubah wa siraju lahu at-taubah. Dosa itu adalah kegelapan dan penerang daripada dosa itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu apabila melakukan satu kemaksiatan, maka akan muncul titik hitam di dalam hatinya. Untuk menghilangkan, menghapuskan titik hitam itu yang menjadikan gelap hati, maka dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sehari kita bermaksiat 1000 kali, maka taubatnya juga harus 1000 kali. Itu penawarnya, nggak ada lain. Andaikan manusia itu tidak bermaksiat kepada Allah dan hatinya bersih, dikatakan dalam satu riwayat, maka semua manusia ini akan bisa tembus penglihatannya arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak bisa melihat arsy-Nya Allah? Padahal dulu di alam ruh kita berkomunikasi dengan Allah, iya kan? Karena hati kita itu tertutup oleh dosa. Dosa itu adalah kegelapan
dan kegelapan itu bisa diterangkan, bisa dihilangkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qabru dzulmatun wa siraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alam kubur itu adalah kegelapan dan penerangnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ingin kubur kita nanti itu terang, penuh dengan cahaya, perbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah minimal dalam sehari itu 100 kali minimal. Kalau ada kesempatan, nggak banyak kesibukan, tebus diri kita, merdekakan diri kita dengan kalimat la ilaha illallah 70.000 kali. Nggak harus sekali duduk. Hari ini 10.000, dilanjutkan besok 10.000, 10.000, 70.000, maka itu sudah memerdekakan diri kita. Kita sudah membayar mahar untuk diri kita bebas dari api neraka. Ini ada riwayatnya, ada hadisnya di dalam kitab Fadailul A'mal. Jadi daripada nganggur bengong, melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, banyak menghabiskan waktu di depan TV-nya dengan HP-nya, tebus diri kita seumur hidup sekali saja. Kalimat la ilaha illallah ini zikir ataqah, zikir kemerdekaan, memerdekakan diri kita dari neraka. Barang siapa yang sudah menebus dirinya dengan kalimat la ilaha illallah 70.000, maka dia bebas dari siksaan api neraka. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya rabbal alamin. Wal akhiratu dzulmatun wasiraju al amalus shalih. Akhirat itu gelap, dan untuk mendapatkan terang cahaya di akhirat nanti adalah kita di saat hidup di dunia ini banyak-banyak beramal soleh. Kalau seseorang itu semasa hidup di dunia itu banyak beramal soleh, nanti di akhirat terang, jalannya terang. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Orang-orang beriman nanti di akhirat itu depannya cahaya, kanannya cahaya, kirinya cahaya. Yang cahaya itu akan menuntunnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, diliputi kegelapan-kegelapan yang sangat mengerikan, yang kegelapan itu akan menuntunnya menuju jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Wasiratu dzulmatun wasiraju lahu al-yaqin. Sirat, jembatan yang membentang di atas neraka, itu sangat gelap sekali, dan penerangnya adalah keyakinan. Keyakinan, yakin akan pahala dari Allah, yakin akan keselamatan dari Allah, yakin adanya yaumul hisab, yakin adanya kematian, yakin adanya kiamat. Kalau sudah yakin, akan memunculkan kita, menyemangati kita untuk beramal soleh. Nah, itu amal soleh itu, amal kebaikan itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di saat kita melewati sirat, jembatan yang membentang di atas neraka. Kalau seseorang itu nggak punya amal kebaikan, nggak punya amal soleh, nanti di saat dia menyeberang di atas sirat, gelap, nggak kelihatan, dan malaikat itu sudah nyambuk dari belakang, jalan, nggak kelihatan mana jembatannya, jalan pokoknya. Nah, itu nyemplung dia, nggak ada cahaya. Beda kalau seseorang itu beriman kepada Allah, ahli membaca Quran, ahli sedekah, ahli bersolawat, ahli beristighfar. Itu jembatan sirat terlihat lurus, lebar, penuh dengan cahaya, nyaman jalannya, bahkan sebagian kalbarqil khatib, seakan-akan bagaikan kilat yang menyambar, lap, cepat. Kalau amalnya sedikit, ya ada yang merangkak, kesusahan. Kalau dia orang khusus, dalam keadaan terbang, macam-macam sesuai dengan amalnya masing-masing. Semoga kita nanti di hari kiamat, di akhirat, di saat melewati sirat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.